pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai instrumen penilaian. Adapun langkah-langkah menyusun teks itu ada 3 bagian. Yang pertama, merencanakan tes yang merujuk pada jenis alat penilaian. Yang kedua, menulis butir tes dengan memperhatikan indikator ketercapaian. Dan yang ketiga, merakit soal. Nah, adapun kaidah penulisan soal dilihat dari segi materi. Soal harus sesuai dengan indikator ya. Kemudian untuk soal bentuk objektif hanya ada satu jawaban benar, dan soal bentuk uraian pertanyaan harus jelas. Dari segi konstruksi, soal objektif pokok soal harus jelas. Artinya tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, dan pilihan jawaban harus homogen, harus sama ya dengan soal. Kemudian soal uraian. Soal uraian ini soal menuntut jawaban terurai dan ada petunjuk tentang cara mengerjakan. Jadi harus ada cara mengerjakannya seperti apa. Dari segi bahasa, bahasa yang digunakan hendaknya menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, singkat, jelas, serta komunikatif. Artinya bisa dipahami oleh peserta didik. Nah, dalam membuat butir-butir soal, kita harus membuat terlebih dahulu seperti yang di materi sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu membuat kisi-kisi soal. Jadi kemampuan dasar, materi pembelajarannya apa, pengalaman belajarnya apa, kemudian indikator dari materi tersebut apa, jenis tagihannya apakah berupa soal, bentuk soalnya seperti apa. Nah, jenis tagihannya seperti apa, itulah. Kemudian contoh soal, artinya soalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk instrumen. Jadi bentuk instrumen itu ada 5. Yang pertama, tes esai, mengukur tujuan khusus berupa sikap, perhatian, kreativitas, dan ekspresi verbal. Kemudian tes objektif seperti soal benar salah, true false. Kemudian menjodohkan atau matching, siswa diminta untuk memasangkan kata dalam satu kelompok, akan tetapi mengurangi keberhasilan karena siswa bisa menerka-nerka. Kemudian D, penyusunan tes jawaban pendek. Tes ini meliputi pertanyaan dengan jawaban bebas. E, tes yang menyediakan jawaban 3 sampai, itu tes pilihan berganda ya, atau multiple choice. Itu adalah tes yang menyediakan jawaban 3 sampai 5 jawaban. Nah, kita masuk kepada petunjuk penyusunan tes esai. Ini paling penting, ini harus dipahami, dicermati. Jadi dalam petunjuk penyusunan tes esai, yang pertama, soal hendaklah disusun sedemikian rupa sehingga terdapat kesepakatan atas jawaban yang benar. Tugas peserta tes jelas, tidak memiliki arti ganda. Jangan membingungkan ya soalnya. Kemudian yang kedua, tujuan dari tiap atau bagian soal hendaklah jelas. Hal ini dapat dilihat pada tabel kisi-kisi. Jadi disesuaikan dengan tabel kisi-kisi. Jadi dari soal yang kalian tulis itu memiliki indikator apa, sama dengan tujuan dari dia belajar itu apa, kemudian pengalaman belajarnya apa. Kemudian kata-kata dan bahasa yang dipilih hendaklah melahirkan pengertian yang sama, tepat dengan maksud soal, tidak meragukan dan tidak menggunakan istilah yang belum dipahami peserta tersebut. Jadi jangan, artinya ketika kita sudah ajarkan, soalnya berbeda pula dari apa yang kita ajarkan. Artinya juga jangan ada yang tidak kita sampaikan dijadikan soal, itu membuat peserta bingung nantinya. Kemudian waktu. Yang keempat adalah waktu, penyesuaian waktu ya. Waktu dan energi yang diperlukan sudah dipertimbangkan pada saat membuat persiapan. Jangan memberi soal terlalu banyak atau terlalu luas. Jadi kita sesuaikan dengan waktunya. Kira-kira dengan waktu proses pembelajaran saat ini kalau tidak salah 30 menit ya. Satu kali pertemuan itu 30 menit kalau di sekolah SMA ya. Nah, itu apakah cukup? Tuh, jadi kita harus pertimbangkan itu juga.
Kemudian petunjuk dibuat tertulis. Jadi petunjuk tes hendaknya dibuat secara tertulis yang meliputi waktu yang diperlukan, skor tiap atau bagian soal sehingga bobot soal diketahui. Jadi biasanya ketika kita memberikan soal ada keterangan bahwasanya jika menjawab dengan benar bernilai 1 kayak gitu. Biasanya kalau soal-soal seperti masuk perguruan tinggi itu nampak jelas ada petunjuknya di situ, ya kan? Kalau salah bakalan dikurangi, kalau benar nilainya sekian, seperti itu. Jadi harus diketahui oleh siswa agar dia bisa memanage. Ini nilainya tinggi, jadi saya kalau bisa ini dijawab deh gitu. Ini nanti nggak usah dijawab deh, saya nggak tahu, kalau dijawab saya dikurangi nilainya kayak gitu kan. Banyaknya soal juga diberitahukan. Jadi dikasih tahu, contoh dalam suatu materi itu ada soal pilihan bergandanya, ada esainya. Nah, itu harus dikasih tahu. Ada informasi sebelum soal tertulis. Kemudian tidak boleh ada soal yang bersifat opsional. Artinya tidak boleh ada soal yang bersifat pilihan, tidak boleh. Jadi soal itu yang memang harus dikerjakan semua. Tes sebaiknya telah mendapatkan masukan dari kawan dosen. Artinya harus divalidkan ya, di sini ya dijelaskan tes hendaknya divalidkan. Biasanya kalau kita ingin membuat soal itu divalidkan dulu, divalidkan oleh dosen, itu internal atau eksternal oleh siswanya gitu. Kira-kira soal ini bagaimana? Jadi ketika ada kisi-kisi soal ya, ketika kalau kita mau ujian itu ada siswa suruh menjawab soal, itu sebenarnya merupakan validasi soal. Jadi kalau banyak yang salah di soal tersebut, mungkin ada kekurangan dari kita sendiri sebagai pengajar. Penyusunan tes objektif. Nah, penyusunan tes objektif itu rumusnya, yang pertama rumusnya harus 100%, artinya 100% benar atau 100% salah, ya kan, harus tidak meragukan. Jadi kalau yang salah-salah, yang benar-benar gitu. Kemudian kalimatnya disusun sederhana mungkin, sesederhana mungkin ya, dan sebaiknya berupa kalimat positif. Nah itu, jadi jangan kalimat negatif, jadi buatlah kalimat positif. Setiap soal ya, soal mengandung satu ide ya. Setiap soal sebaiknya mengandung satu pokok persoalan atau satu ide saja. Berikutnya, hindari penggunaan kata-kata mengganggu pada pilihan jawaban. Apa saja itu kata-katanya? Seperti selalu, tidak pernah, tidak satupun, dan hanya akan mengganggu jawaban salah. Kata-kata seperti biasanya, mungkin, dan kadang-kadang akan mengganggu jawaban benar. Maksudnya apa biasanya? Maksudnya apa mungkin? Mungkin pula, mungkin itu kadang-kadang ragu kan kita. Nah, kemudian pilihan jawaban benar, salah atau BS ya, BS tuh diatur sedemikian rupa sehingga tidak terdapat keteraturan jawaban. Pilihan jawaban benar, salah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terdapat keteraturan jawaban. Jadi jangan berurut loh gitu maksudnya. Jadi kalau di dalam indikator itu kan, pertama apa indikator dalam pembelajaran, tujuan pembelajarannya apa, mengetahui, mampu menjelaskan pengertian. Yang kedua apa, berurut kan, ibarat seperti soalnya soal kita kisi-kisi itu memang dibuat berurut, tetapi kalau di kisi-kisi memang dibuat berurut, tetapi pada soal yang akan kita bagikan ke siswa itu diserak gitu, apa sih namanya bahasanya ya, jangan diurut lah, jadi diacak. Nah itu diacak. Kemudian kita masuk kepada soal menjodohkan. Penyusunannya bagaimana? Kita lihat. Kata-kata ya, kata-kata dalam terjodoh atau disebut dengan premis dan penjodoh atau respons, masing-masing harus homogen, harus sama, dan disusun dalam satu kelompok tersendiri, ya kan? Kemudian yang kedua, jumlah kata-kata yang dipakai tidak kurang dari dan tidak lebih dari 15. Jadi jangan banyak-banyak pusing menggabungkan itu, matchingkan itu kan.
Kemudian jumlah kata terjodoh dan menjodoh tidak sama dan disusun tidak sama dengan maksud menjodohan. Jadi diacak lah. Kemudian dasar penjodohan harus jelas dan konsisten. Jadi ada kita kata-kata kalau namanya sentence building ya, menyusun kalimat. Jadi boleh membuat itu kayak mana, dia paham nggak ya dia maksudnya. Ketika kita membuat kata-kata yang kita suruh susun, nah itu harus apalah dipahami, jangan sampai lebih dari 15 kata gitu. Kemudian ya, kita masuk kepada penyusunan tes jawaban pendek. Nah, bagaimana penyusunannya? Yang pertama, hanya kata yang berarti yang dihilangkan. Jadi hanya kata-kata yang berarti yang dihilangkan pada bentuk isian kalimat tidak sempurna. Ialah artinya kita ingin dia tahu ya, tidak tahu jawabannya apa ya, harus dihilangkan. Gramatika yang merupakan petunjuk untuk jawaban supaya dihindari. Jadi jangan dibuat mengarahkan, menunjuk ya kan. Kalau kita sudah menjelaskan sebelumnya, cukup soal yang pasti ya, artinya soal yang tidak membingungkan lah, ketika jangan pula diarah-arahkan, ini loh yang hidungnya seperti ini dan segala macam, jangan. Contohnya apa sih ya, pokoknya mengarahkan yang ciri-cirinya dibuatnya kompleks. Oh ini jangan terlalu kompleks juga, tetapi ya memang soal itu kalau sudah, oh ini kan sudah pernah saya sampaikan, setidaknya kalau dia mendengarkan berarti dia tahu gitu. Tempat jawaban atau blanks ya, tempat jawaban atau dikatakan blanks diletakkan di sini, diletakkan di belakang dengan panjang yang sama blanknya. Artinya tempat jawaban blanks memiliki panjang yang sama dan diletakkan di belakang kalimat di sebelah kanan. Jadi titik-titiknya itu loh, blank itu jangan terlalu ada yang panjang ada yang pendek, itu sama ukurannya. Kemudian jumlah skor biji ditentukan oleh banyaknya tempat jawaban atau blank dan bukan banyaknya butir soal. Jadi di sini jumlah skor ya, jumlah skor itu disesuaikan dengan soal. Jawaban berupa kata-kata sependek mungkin atau bilangan atau tanda atau simbol dan hanya ada satu jawaban benar. Jadi jangan terlalu panjang kali jawabannya, satu jawaban benar saja. Bukan banyak jawabannya ya, mengarah kepada satu jawaban saja. Jadi tidak ambigu loh maksudnya. Artinya jawabannya oh ini bisa ini, oh bisa ini, jangan seperti itu. Kemudian hindari penggunaan kata-kata yang terdapat pada buku teks. Nah ini jangan terlalu nyaplok banget lah gitu. Kemudian hindari pernyataan yang tak terbatas. Hindari pernyataan yang tak terbatas. Jangan, artinya bisa, wah ini nanti jawabannya bisa kemana-mana. Hindari pernyataan yang dihilangkan terlalu banyak. Jadi jangan juga pernyataan itu nanti menuliskan jawaban yang banyak dibuang, karena kita inginkan jawaban itu tetapi tidak dituliskan di situ. Next. Nah, kemudian penyusunan tes pilihan berganda. Bagaimana penyusunan tes pilihan berganda? Nah, pertama deskripsi masalah jelas, harus ditulis sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Tidak merupakan jebakan dan mengungkapkan permasalahan yang layak dikemukakan sebagai soal. Kemudian bila bentuknya melengkapi, maka antara stem dan pilihan harus merupakan suatu bentuk kalimat yang lengkap dan secara gramatika benar. Jadi kalimatnya itu yang komplit, jangan nanggung-nanggung ya, membuat bingung nanti. Sedapat mungkin menggunakan kalimat yang positif. Nah, dan bila mau mempergunakan bentuk kalimat ingkar, maka sebaiknya ditulis dengan huruf besar. Jadi jangan kecil semua. Artinya dia bisa bisa memahami, oh yang diminta kecuali, yang diminta bukan dari jawaban itu, yang diminta tidak termasuk di dalamnya. Nah itu, jadi dibuat huruf kapital, jangan huruf kecil. Kalau kebanyakan di bawah ini merupakan
anggota buah-buahan, kecualinya harus besar tulisannya. Kemudian hindarkan penggunaan kata-kata tidak tentu seperti kebanyakan, seringkali, kadang-kadang nih, seperti yang tadi yang saya jelaskan juga. Setiap soal sebaiknya berdiri sendiri, ya kan? Artinya tidak saling bergantungan dan tidak merupakan petunjuk bagi yang lain. Harus berdiri sendiri dibuat. Jadi harus dibuat berdiri sendiri, tidak saling terkait takutnya dia tidak paham, artinya tidak yang mana kayak gitu. Ini soal yang menyangkut yang mana gitu kan, kadang apa ya, sering sekali ya memang ada yang seperti itu. Kebanyakan ya soal ini gambar ini menyangkut 1, 2, 3. Bila perlu itu disendirikan agar apa? Agar dia itu tidak naik turun lah, agar fokus pada, kalau memang gambarnya perlu diulang kalau terkait dengan gambar. Kemudian di sini setiap soal setiap stem hanya mengandung satu permasalahan. Jadi setiap soal itu hanya satu permasalahan, jangan banyak sekali yang ditanyakan. Yang ditanyakan banyak, jawabannya satu. Nah, itu jangan membingungkan. Dalam menyusun pilihan hendaknya homogen dalam kandungan makna maupun. Jadi pilihannya satu aja lah, jangan macam-macam ya kan. Nanti ada pula jawabannya 2 dan segala macam. Kunci jawaban harus pasti, tidak dapat didebatkan lagi. Letaknya pun harus berubah-ubah, dan pengecoh harus ada pengecoh. Jadi ada jawaban yang hampir mirip-mirip, yang mana ya, apa yang ini, apa ya, aduh pusing lah gitu ya kan. Harus ada, tahulah ya pasti soal pengecoh itu ada soal yang hampir-hampir mirip, yang mendekati gitu. Pilihan sebaiknya disusun berdasarkan aturan kronologis alfabetis, suatu seri yang berurutan. Jadi disusunlah berdasarkan aturan permasalahan gitu. Jadi kayak kalau ya tidak sesuai dengan indikator juga, tapi sebaiknya seperti itu, menyusun sesuai yang berurut lah kayak gitu. Jangan artinya gini, kalau dibilang ya yang A, B, C kayak gitu tulisannya sesuai dengan, kalau itu ya pilihan jawaban ya, A dulu jawaban yang A kayak gitu, apa ditulis seperti itu malah cantik gitu, A, B gitu kan. Kalau dia awal hurufnya lebih awal, nah taruhlah di atas A titik, ini tulis jawabannya. Coba dilihat lah contoh-contoh soal, kira-kira alfabetis nggak jawabannya itu, atau sesuai dengan aturan kronologisnya seperti apa, awal, tengahan kronologis ya kan, seperti proses awal, proses tengah, proses akhir. Nah itu ya kan. Kalau metamorfosis apanya dulu jawaban, di bawah ini ya pokoknya kalau kita mau masukkan ini ya, memasukkan apa-apa saja yang terjadi pada metamorfosis kupu-kupu. Jadi ada ulat, ada kepompong, jadi kepompong dulu kali ya, kepompong terus ulat. Nah kayak gitu sifatnya, alfabetis dianya, atau sesuai dengan kronologi boleh, apa dulu, ada ulat, kepompong boleh, seperti itu. Itulah antara alfabetis boleh, kemudian kronologi boleh. Kemudian penggunaan kata-kata ya dalam pilihan seperti salah semua ya, seperti tanda petik salah semua. Sebaiknya semua pilihan tersebut sederajat, yaitu hampir semuanya benar. Hindari kata-kata yang sama pada pilihan. Hindari kata-kata yang sama pada pilihan. Jadi jangan pula katanya kok ada 2 jawabannya, kan bikin pusing. Oke, terima kasih. Nah, silakan jika ada yang ingin kalian tanyakan ya, silakan ditanyakan di kolom komentar, kolom chat. Nah, berikanlah kesimpulan kalian, apa yang dapat kalian simpulkan dari bagaimana penyusunan tes pada berbagai macam bentuk instrumen ya. Jadi bentuk instrumen itu ada tes esai ya, kemudian tes objektif, kemudian ada menjodohkan, kemudian di sini
ada tes jawaban pendek, penyusunan tes pilihan berganda. Nah itu tes pilihan berganda, penyusunan. Dia tes esai, tes menjodohkan, tes pilihan berganda, tes jawaban pendek, banyak sekali bentuk instrumen tes. Jadi ingat, ketika ingin membuat, sebelum membuat soal-soalnya apa saja, buat dulu kisi-kisi soal. Ya, buat dulu kisi-kisi soalnya, apa kemampuan dasarnya, materi pembelajarannya apa, dari materi tersebut pengalaman belajar siswa itu apa, indikator tuh sama dengan hampir berdekatan dengan tujuan pembelajarannya apa. Kemudian jenis tagihannya apa, apakah tes esai, apakah tes pilihan berganda dan segala macam. Terus bentuk soalnya apa, jenis tagihannya apakah tes, apakah non tes ya, apakah bentuk jenis tagihan tes, apakah jenis tagihan non tes. Nah kalau jenis tagihan tes, bentuk soalnya apakah pilihan berganda, apakah tes objektif menjodohkan, atau dalam satu materi ada beberapa bentuk soal. Tes pilihan berganda ada tes esainya juga ya kan. Dan ingat, untuk membuat, menyusun tes-tes tersebut, ikutilah panduan penyusunan instrumen yang sudah saya sampaikan. Intinya, ketika kita ingin menanyakan sesuatu itu haruslah kalimatnya kalimat yang jelas, jangan memiliki makna-makna lain. Tuh, menggunakan bahasa yang dipahami. Ketika ingin membuat soal yang terkait dengan gambar, alangkah lebih baiknya gambar itu ada soal ada gambar, ada soal ada gambar, itu lebih bagus. Jadi kalau yang dinamakan soal juga tidak boleh berurutan sesuai dengan indikator, artinya acak ya. Ketika terkait ya haruslah inilah namanya, lebih bagus ada soal ada gambar. Jadi gambarnya di setiap soal ya, kalau berkaitan dengan gambar tersebut yang sama ya buat aja, kan nggak rugi juga ya kan. Apalagi soalnya harus sifatnya diacak, tidak berurutan kayak gitu. Nah jadi terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Selesaikan tugasnya, membuat kesimpulan ya, ringkasan apa yang saya sudah sampaikan. Terima kasih.